Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga keadaan kalian selalu baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan sebuah materi yaitu hukum bacaan tajwid yang ada pada Al-Quran. Lebih khususnya yaitu ada hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, mari Bapak akan menerangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan pengertian hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menentukan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu membandingkan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya yaitu pengertian mad tabi'i. Nah, anak-anak sudah tahu belum mad tabi'i itu apa? Nah, mad tabi'i itu adalah suatu memanjangkan huruf yang wajib dipanjangkan. Nah, huruf-huruf yang ada pada mad tabi'i itu hanya ada 3. Jadi tidak semua huruf yang ada pada hijaiyah itu tidak semuanya huruf mad tabi'i. Yaitu hanya ada wawu, ada ya, dan ada alif. Adapun syarat huruf mad itu sendiri adalah apabila ada huruf wawu jatuh setelah dhammah, ada ya mati setelah kasroh, dan alif mati setelah fathah. Contohnya berkumpul dalam lafaz nuhiha, nuhiha. Nah, membacanya hukum bacaan mad tabi'i itu sendiri adalah kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita masuk pada contoh hukum bacaan mad tabi'i yang ada dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, la yusminu, la yusminu. Di situ terdapat alif mati setelah fathah. Itu disebut dengan mad tabi'i. Contoh yang kedua yaitu ada wujuhu yauma idzin. Wujuhu yauma idzin. Terdapat wawu sukun setelah dhammah. Itu termasuk hukum bacaan mad tabi'i juga. Lanjut kita ke contoh yang ketiga yaitu ada lakum dinukum. Lakum dinukum. Nah, terdapat ya mati setelah kasroh. Itu pun juga disebut mad tabi'i. Nah, ada catatan penting yang mana tak terjadi mad tabi'i apabila ada 3 ketentuan. Yang pertama, apabila ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Contohnya, amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Di situ terdapat ada huruf mad tabi'i bertemu hamzah. Jadi, jika hal demikian, maka
bacaan tersebut bukan lagi mat tabi'i tetapi menjadi hukum bacaan mat lain. Yang ketentuan kedua, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan tasydid. Contohnya, waladdallin, waladdallin. Di situ terdapat ada huruf mat tabi'i bertemu dengan tasydid, maka bacaannya bukan mat tabi'i lagi. Yaitu ada ketentuan terakhir yang mana mat tabi'i tersebut diwaqafkan. Contohnya, al-mustaqim, al-mustaqim. Di situ terdapat ya sukun didahului oleh kasroh tapi diwaqafkan. Nah, hal demikian tidak menjadi hukum bacaan mat tabi'i lagi. Anak-anak sudah paham kan tadi mengenai mat tabi'i? Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu mat wajib muttasil. Nah, mat wajib muttasil ini artinya mat artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil artinya bersambung. Nah, kata kuncinya adalah muttasil artinya bersambung. Nah, jadi mat wajib muttasil ini adalah suatu hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, kasroh maupun dhammah dalam satu kata. Ingat, dalam satu kata. Nah, sedangkan cara membaca mat wajib muttasil ini adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 hingga 5 harokat. Atau ada ulama lain yang berpendapat panjang mat wajib muttasil ini bisa 4 hingga 6 harokat, sama aja. Tapi ketentuannya, mat wajib muttasil ini kalau kita membaca di dalam Al-Quran harus konsisten panjangnya. Kalau kita membaca 4 harokat, ya 4 harokat terus. Kalau 6 harokat, ya 6 harokat terus. Seperti itu. Ya, biar lebih paham lagi, kita langsung ke contoh hukum bacaan mat wajib muttasilnya. Yang pertama, wa wajadaka ailan fa'aghna, wa wajadaka ailan fa'aghna. Ada mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh dalam satu kata. Nah, ailan itu kan dalam satu kata, maka disebut dengan hukum bacaan mat wajib muttasil. Contoh yang kedua yaitu ada idzas sama'u syaqqat, idzas sama'u syaqqat. Ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dhammah dalam satu kata. Nah, itu kan ada kata as-sama'u. Itu kan satu kata, as-sama'u. Contoh yang ketiga yaitu faja'alahu gutsa'an ahwa. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah dalam satu kata. Ingat, kalau mat wajib muttasil itu kuncinya dalam satu kata. Nah, tadi anak-anak sudah paham kan mengenai pengertian mat wajib muttasil dan cara membacanya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai mat jaiz munfasil. Nah, arti dalam kata itu sendiri adalah mat artinya panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil artinya di luar kata atau terpisah. Nah, secara istilah mat jaiz munfasil ini adalah suatu hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tabi'i yang bertemu hamzah yang berharokat fathah, berharokat kasroh, dhammah, tetapi ini di luar kata atau terpisah. Ingat, kata kuncinya adalah di luar kata. Kalau yang mat wajib muttasil tadi kan di dalam kata atau tersambung. Nah, sedangkan yang mat jaiz munfasil ini adalah di luar kata. Nah, para ulama berpendapat bahwa panjang bacaan mat jaiz munfasil ini adalah 2,5 alif atau setara dengan 4-5 harokat. Nah, agar lebih jelasnya kita masuk ke contohnya saja ya. Yang pertama,
Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam kata yang berbeda. Nah, ini kan inna a'tainaka, itu kan di luar kata, tidak di dalam satu kata. Nah, contoh yang kedua, fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Di situ terdapat ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda pula. Ini kan ada fala uqsimu, fala uqsimu, itu kan di lain kata. Maka hukum bacaan tersebut disebut sebagai mad jaiz munfasil. Nah, sekian pada materi pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.